Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berhormat dan Ida, semoga pondok pesantren perkembangan Banida dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Larui Banida dan teman-teman yang berkumpul. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ainur Risma, saya dari kelas 12 dan Larui Banida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang PKN Najinasi saya yang akan menjelaskan dari kitab pesan-pesan Rasul yang dipesankan kepada Sayyidina Nabi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan di bab kelima. Nah, di bab kelima saya langsung aja. Jadi yang pertama yang dijelaskan itu adalah tentang mencintai sesama muslim. Nah, jadi kita itu saling mencintai sesama muslim dengan cara kita tuh harus beramal kepada sesama muslim atau sesama manusia itu dengan ikhlas, harus ikhlas. Nah, karena barang siapa yang dia itu ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka dia itu harus beramal soleh dan dia itu tidak syirik kepada sama manusia. Nah, kemudian yang kedua itu adalah doa di antara azan dan iqamah. Jadi di antara azan dan iqamah, di tengah-tengah situ kita dianjurkan untuk berdoa, karena doa di waktu itu tidak akan ditolak oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang ada berdoa. Jadi ada berdoa itu ketika kita tuh berdoa, maka kita tuh dianjurkan untuk membeberkan kedua telapak tangan kita dan diangkat setinggi dada kita, tetapi tidak melebihi kepala kita, dan juga nggak disyaratkan kepada Allah itu dengan tangan jari telunjuk. Jadi kayak gini itu nggak boleh. Jadi batasnya itu sampai dada doang dan membeberkan kedua telapak tangan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah adab membaca Al-Quran dan berdoa ketika sedang melaksanakan sholat. Jadi kita dianjurkan untuk tidak mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran dan berdoa ketika ada orang yang melaksanakan sholat, karena itu dapat mengganggu sholat mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah keutamaan zikir pada saat sebelum fajar. Jadi sebelum matahari itu terbenam, barang siapa yang berzikir sebelum matahari terbenam, maka Allah itu akan merasa malu untuk menyiksa dia itu dengan api neraka. Kemudian yang selanjutnya itu ketika kita itu duduk zikir setelah subuh. Jadi setelah subuh itu kita setelah sholat subuh kita tuh dianjurkan untuk berzikir atau duduk. Jadi setelah sholat itu kita masih duduk berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Nah, Allah itu akan memberikan kepadanya itu pahala haji dan umroh, kemudian pahala memerdekakan hamba saya atau budak, dan juga dengan pahala 1000 dinar. Kemudian yang selanjutnya adalah keutamaan dari istighfar. Nah, barang siapa yang membaca istighfar itu setiap hari, dalam satu hari itu membaca 25 kali, maka Allah itu akan mencatat dia itu sebagai wali atau kekasihnya. Terus yang terakhir itu adalah keutamaan, yaitu keutamaan apabila kita tuh membaca tahlil. Jadi barang siapa yang dia tuh membaca tahlil dalam sehari 10 kali, maka malaikat itu akan tidak ada malaikat kecuali malaikat itu adalah memohonkan ampunan kepada Allah untuk seseorang yang baca tahlil. Oke.